Oh, record ke cloud ya? Nanti mungkin kita ini deh, mesti di-convert lagi. Nggak apa nanti kita login. Takutnya kehapus karena ini aku punya ininya seakun. Ya, jadi kalau di NLP itu ada human map of the world. Jadi intinya kejadian di luar kita, kejadian di sekitar kita tuh fakta sebenarnya, netral gitu. Jadi nggak ada sebenarnya nggak ada kejadian buruk, nggak ada kejadian baik, semuanya netral, fakta aja. Yang memberi penilaian buruk atau baik itu kan kita, tergantung makna yang kita berikan pada kejadian itu. Jadi event ini di luar kita nih netral ya, apa adanya aja gitu ya. Tapi kan kemudian kita persepsikan gitu ya, kita persepsikan dengan apa penglihatan kita tangkap gitu ya, vision, hearing, smell, taste dengan penginderaan ya. Kita kalau istilahnya Kang Firman tuh apa? Yang mempersepsikan ya, cara kita melihat dunia, kalau cara kita melihat realita ya, kalau kata Kang Firman ya. Jadi ketika kita melihat kejadian di sekitar kita tuh sebenarnya kita kan dapat data. Nah, tapi sebelum masuk ke sebelum itu jadi isi pikiran kita itu ada filternya, teman-teman. Jadi ada ini gambarnya kayaknya aku salah pilih deh. Tapi intinya di pikiran kita tuh kemudian fakta itu ada yang terdelesi, ada yang terdelete, ada yang terdistorsi, tergeser gitu ya. Ada yang tergeneralisasi. Jadi pikiran kita tuh memang punya filter, punya apa saringan gitu ya, supaya ya memang ada hal-hal yang kita nggak bisa kita tangkap semuanya gitu. Memang di satu sisi perlu gitu. Katakanlah kita mungkin nggak akan ingat semua kejadian di masa lalu kan. Masa ada katakanlah sekarang kita ada di usia 30-an tahun. Nggak mungkin setiap apa memori setiap 30 tahun itu semua tersimpan di kepala, enggak kan? Kalau kita ingat setiap detailnya kan pasti pusing juga kan. Ingat tadi malam seminggu kemarin gue makan makan pete misalnya. Terus masih inget rasanya, baunya, atau masih inget pengalaman diputusin pacar gitu. Ya mungkin masih inget ya. Tapi inget kejadiannya dengan detail gitu. Itu kan stres banget nggak sih gitu kalau misalnya kita inget banget kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan buat kita. Nah, itu pikiran kita tuh mendelesi, pikiran kita tuh mengeliminasi, menghapus hal-hal yang kita anggap nggak penting gitu. Dan kadang juga seringkali juga pikiran kita mendistorsi gitu. Terdistorsi apa sih bahasa Indonesianya? Ya ini ya, tergeser gitu, terdistorsi. Ya apa yang ya itu tergantung pemaknaan kita ya, apa yang kita pikir bahwa apa yang kita anggap baik ternyata tidak baik, apa yang kita anggap buruk ternyata tidak sepenuhnya buruk gitu. Dan itu sering terjadi apalagi dengan adanya sosial media ya. Apa yang kita lihat itu kan belum tentu apa yang sebenarnya. Maksudnya apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan pemikiran kita gitu. Misalnya kita ngelihat ada orang telanjang di tengah jalan gitu. Ya kan kita nggak tahu apa yang terjadi dengan dia gitu ya. Tapi kita bisa aja langsung menilainya ini orang gila apa di tengah jalan. Padahal ya nggak tahu ya. Bisa jadi itu Mr. Bean jatuh gitu. apa bukan itu si siapa? Transformer. Terminator. Terminator dikirim dari masa depan. Apa sih Nadila referensinya nggak jelas. Ya gitu ya. Jadi intinya apa yang kita lihat tuh belum tentu apa sesuai dengan persepsi kita gitu. Karena kita berpikir itu ada kerangkanya, ada frame of mind ya. Jadi bisa jadi dan seringkali terpengaruh oleh apa yang kita alami di masa lalu gitu. Jadi makanya ini tuh dua area yang terpisah sebenarnya, kejadiannya sama isi pikiran kita, pemaknaan di pikiran kita gitu. Nah, yang ada di pikiran kita itulah yang akan mempengaruhi perilaku kita. Ini kayaknya aku kurang pas kayaknya milih gambarnya ya. Jadi tidak terlihat begitu jelas ininya nih pembagian areanya gitu. Tapi kurang lebih seperti itulah. Jadi si isi pikiran kita inilah yang membentuk pemaknaan gitu ya, internal representation, penilaian kita atas sesuatu hal yang kita hadapi. Padahal sebenarnya itu nggak ada netral aja gitu. Misalkan katakanlah misalnya gini, misalnya macet. Nah, misalnya kejebak macet gitu. Ya macet itu kan netral aja ya, fakta ya. Intinya mobil pada nggak bisa gerak nih karena macet. Tapi terus kita menilainya jelek karena aku buru-buru mesti nyampe kantor.
Nah, itu kan penilaian kita, itu kan internal representation kita, karena ada pemaknaan kita di situ yang mempengaruhi ya kemudian kita perilakunya seperti apa, apakah jadinya apa ngamuk-ngamuk di jalan gitu kan, apakah kita mau santuy aja gitu ya, karena ya udahlah apa boleh buat karena gue berangkatnya terlambat gitu misalnya ya. Itu internal pikiran kita ya sebenarnya yang mempengaruhi eh, perilaku kita gitu. Jadi sebenarnya memang itu ya pentingnya kita mengelola isi pikiran kita sendiri. Jadi kalau sebisa mungkin ya makanya itu ya mungkin teman-teman kemarin juga udah sempat bahas gitu ya. Sebisa mungkin yang kita masukin ke isi pikiran kita atau mungkin juga anak-anak kita gitu ya. Memang kasih referensinya baseline-nya yang bagus dulu. Baseline-nya ya. Bukan berarti dikasih yang bagus-bagus aja. Karena yang jelek-jelek juga nanti dia akan dapat. Tapi kasih referensi yang bagus itu supaya punya baseline untuk kerangka berpikirnya gitu. Karena itu yang nanti akan mempengaruhi fisiologinya, state-nya, perasaannya, dan juga kemudian akhirnya terbentuk jadi perilaku. Nah, kita udah setengah jam lagi masih ada ya. Kita gimana kalau kita sebelum bahas yang berat-berat kita berjeda dulu. Mungkin aku bisa kalau misalnya sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab, boleh open mic, raise hand atau langsung di kolom chat juga boleh. Ya, tarik napas dulu. Aku juga memetakan dulu dengan sisa waktu yang ini kita enaknya bahas sampai mana lagi, karena aku sebenarnya slide ini ini slide andalan aku yang sering aku pakai buat ya sharing-sharing kayak gini, dan apa namanya tinggal dipilih aja gitu sebenarnya kayak kita tuh mau bahas area yang mana. Nah tapi kalau temanya hari ini kan membahas tentang bertemu diri gitu ya, hubungannya dengan talent mapping, dan aku juga tadi pakai kerangka leadership inside out. Sebenarnya tadi udah kebahas sedikit tuh tentang uh, frame of mind gitu ya. Nah, tapi nanti aku pengen lanjut lagi kaitin ke talent mapping sama leadership inside out-nya. Tapi monggo sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada yang pengen sharing cerita juga boleh loh. Open mic kalau bisa deh, biar aku bisa minum dulu. Monggo Pak Ibeng. Iya, saya juga introvert ya. Tapi kalau Mbak Dila ini ada kontradiksinya. Introvert tapi bocor abis. Biasanya introvert kan bicaranya tidak terlalu fluent, tidak terlalu talkative. Oh, ini kalau dibuat mind mapping ini jalurnya kemana-mana ya. Bakat Tapi communication-nya menyala, Pak. ada satu buku bagus dia, namanya judulnya Introvert Advantages. Jadi banyak orang mesalahpahami orang introvert itu karena sebetulnya bukan antisosial, bukan gagal, bukan, tapi cara dia menyerap energi dan berpikir itu yang berbeda. Jadi kalau menghilang, diam, nggak mau ditanya itu bukan sedang sombong, bukan sedang frustasi, tidak otomatis begitu. Itu adalah emang dia perlu waktu untuk menyerap energinya. Kalau orang yang social, yang easy going itu menyerap energinya ya dengan bergaul, dengan kumpul orang, gitu. Kita cenderung ke alam misalnya atau kemana gitu supaya energinya balik lagi. Itu yang dijelaskan situ, banyak disalahpahami. Terus juga tadi ada bagus buku saya lupa judulnya apa ya. Pokoknya intinya gini, tidak ada peristiwa kebetulan. Semua pengalaman sebetulnya netral, tidak ada, bukan positif, tapi itu adalah cara Tuhan menunjukkan your pathway. Jadi jalan itu harusnya ke sini, bukan ke situ. Jadi kadang kita ngotot ke situ karena kita nggak melihat connectedness-nya gitu. Oh ternyata ini harusnya ke situ, bukan ke situ. Tapi kalau dipetokin berkali-kali kok masih ngotot, nah itu berarti salah kita. Iya, aku sepakat karena ngalamin. Jadi saya di Lego Aerospace ya, bos saya juga itu, dia orang, bapaknya orang Batak, ibunya orang Australia. Dia bilang dididik secara Batak, itu bilang tuh tersiksa dia. Jadi bahkan fisikal ya, disambet di apa. Kalau kita berpikir itu kan traumatis ya. Tetapi begitu dia sekarang belum. Akhirnya itu yang membentuk dia menjadi orang yang maximizer, perfeksionis.
karena Mhm. setiap nggak boleh ada zero zero tolerance untuk kesalahan. Hmm. Ya kan? Ya, ya, Nah, ya. jadi dia Itu jadi juga dia stressful kadang-kadang jadinya bertanya, ya. ya saya kan sama Pak namanya Pak Sebastian ya. Kita kalau lagi training Lego ya, itu keluhan utama dari top management ya, board of direction adalah yang ini time apa manajemen ini apa anak-anak baru ini Hmm. karena milenial sekarang itu toughness-nya, ketangguhannya itu benar-benar rendah. Secara ilmu IQ nggak apa ya, IP-nya rata IPK rata 4, 3,5 sampai 4 ya. Tapi kalau udah di kerjaan, waduh toughness-nya cengeng, susah. Jadi, Dikit-dikit kena mental ya. iya makanya jadi Dikit-dikit kena mental. IQ-nya aja yang dibenahi, tapi EQ, SQ, adversity quotient semuanya banyak, turunannya Iya. banyak sekarang. Jadi Mhm. ya kayak saya dulu di psikologi yang zaman dulu itu kan IQ didewa-dewakan kan. EQ cuma dibahas sedikit. Baru Daniel Goleman 95 mulai istilah itu muncul, mulailah ada turunan yang banyak. Baru ternyata IQ itu persentasenya makin kecil kok. Hmm. Ya kan? Ngaruhnya. Iya, Sementara yang lain iya, tidak digarap. Apa? Jadi betul. ada yang saya dan dia kalau saya dan dia center itu yang saya ikut Oh. workshop anger management, Mhm. literasi emosi yang juga perlu selain Betul. literasi apa Yes. namanya logika. Mhm. Itu Nah, belum ini masih dan itu masih belum ini ya, masih belum ya masih sedikit lah yang ya mengeksplor, kadang-kadang gini yang memfasilitasi. yang sulit itu karena kadang-kadang dibenturkan dengan dalil-dalil dia dengan agama Hmm. ya. Saya juga kebetulan ngefans dengan Pak Ustadz almarhum Hari Santosa kan Fitra Based Hmm. Education Hmm. dulu waktu di Hmm. Cipinang itu kan beliau masih ada saya beli bukunya Fitra Based 300 halaman bagus Mhm. itu artinya dia mengakomodasi juga dari apa ilmuwan-ilmuwan di luar Islam gitu di luar jadi Hmm. Iya. di apa dikompilasi gitu. Mhm. Jadi kita jangan jangan buru-buru oh ini buatan kafir ini buatan jangan ya kan Ya. kadang-kadang Ilmu tuh asalnya satu loh, Pak. eh, Iya kan? Ilmu tuh aslinya ya yang maha memiliki ilmu kan kayak gini ya asalnya. saya nih teman-teman yang belajar NLP neurosemantik kenal mungkin tahu Kang Asep Hairul Gani Iya, itu heeh. itu Kang kakak Asep, kelas saya heeh. di sekolah itu kan dia forgiveness therapy Oh. Heeh. terus apa Ericksonian hypnosis ya. Nah Hmm. beliau ini bahkan diangkat jadi penasehat Persatuan Dukun dan Paranormal Oh iya? Indonesia. Karena begini, sebetulnya apa yang dilakukan oleh praktisi NLP dan neurosemantik sebenarnya itu sudah dilakukan ratusan tahun yang lalu oleh dukun-dukun Hmm. Mhm. Mhm. kita. Mhm. Prinsip dasarnya sama. Cuma Metafisika gitu ya, Pak ya? orang Barat bule itu hebatnya adalah menamakan dan menstrukturkannya Yes, itu sehingga dia. bisa diduplikasi, bisa Mhm. diajarkan. Mhm. 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 Prinsip dasarnya sama, hebatan orang-orang Iya. kita dulu. Ya, bahkan ya mungkin ulama kiai juga kan misalnya ngasih apa apa namanya apa yang harus dibaca ketika sedang ini. Dan itu kan sebenarnya kan afirmasi, Iya, iya, betul, betul. afirmasi dan juga teknik storytelling. Hadis hadis itu adalah storytelling base kan. Hmm. Karena pada dasarnya orang tidak suka orang pada dasarnya apalagi orang dewasa ya tidak suka dinasehati. Iya. Kalau dengan cerita kan kita mengambil insight, oh iya. Ini mana nih yang lain? Ada yang mau curhat juga? Ini sebenarnya materi 7 hari 7 malam ini. Bener, ini sebenarnya Dipadatkan. kalau dijadiin training jadi nih kayaknya. Iya, ini super padat gitu ya. Kalau yang sudah pernah ikut NLP, NS, ini lebih mudah paham lah. Mungkin untuk orang awam mungkin juga agak berat ya, perlu kasih contoh-contoh Iya. yang konkret. Nanti Gitu. kita masuk ke aku Nah, juga nggak makanya ini pengen terlalu berseri. bahas detail tapi Ini bilang berseri kayak ini. diklat aja. Berseri ini. Betul, ini tuh intro sebenarnya, Tadi Pak. apa? Montessori nanti ada, terus Heeh. apalagi serinya. Nah, Tadi tentang kalau ini saya mau ya, share ya, mengolah boleh rasa. saya meskipun moderator boleh share sedikit ya. Jadi kalau Boleh, boleh. humor itu salah satu yang mungkin orang tidak anggap penting karena
Sebenarnya humor itu kalau dalam psikologi bahkan sudah dibahas oleh Sigmund Freud bahwa Hmm. humor itu adalah salah satu defense mechanism. Ya. Defense mechanism adalah sebuah pola untuk menyelamatkan ego kita kalau kita dibenturkan sebuah masalah. Nah, Hmm. kebanyakan negatif. Dan namanya Mm-mm. displacement. Ya, displacement itu adalah kalau kita dimarahin atasan, lampiasnya kita tendang kucing, kita marahin anak, kita marahin istri. Itu displacement namanya kan. Iya, 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 iya. Hmm. Projection, orang lain yang kita bilang orang itu nggak suka sama saya, padahal sebenarnya saya nggak suka sama dia, nah, gitu kan. Rejection itu banyak. Nah, salah satunya humor itu salah satu mekanisme untuk menyelamatkan ego kita. Sebenarnya orang yang humoris itu orang yang sebetulnya kritis, orang yang cenderung sebenarnya Hmm. gampang marah Mm-mm. sebenarnya, tapi karena melihat ketidakadilan, kegelisahan dan sebagainya. Tapi karena dia punya tools yang untuk mereframing, ya, kalau bahasa itunya di Ya. reframe seluruh hal, jadi enjoy aja, nggak dibawa cenderung ke frustasi, depresi, apalagi suicidal thinking. Iya. Banyak sebenarnya, maksudnya pilihan caranya tuh sebenarnya Iya, bervariasi iya, ya, banyak tools ya, ya. tapi Kayak tipe mm-mm. kepribadian aja deh. Sekarang kan ada kalau saya di bos saya sering pakainya yang simpel aja DIS ya, ada Mm. MBTI, 16 Mm. PF itu dasarnya kan kalau MBTI itu 16 PF ya. Jadi ketel Mm. dari ketel, terus Steven ya, macam-macam. Mm. Itu tools itu masuk ke talent mapping kan juga tools kan untuk mengidentifikasi. Yang saya ingat itu hari pertama Abah kan bilang orang selalu gampang bilang be yourself. Gimana mau be yourself kalau nggak know yourself? Nah, Iya, tahapnya kan know itu dia. yourself, baru be yourself. Betul. Iya. Nah, ini aku lanjut Lanjut, ya. silakan Jadi dilanjut. Iya. aku lanjut aja karena Iya. ternyata udah sisa kurang dari 15 menit. Punten ya teman-teman ya. Ini aku agak ngebut aja kalau bagian yang ini. Jadi nanti mau dihubungin ke talent mapping sama ininya. Jadi sebenarnya memang bahasan ini tuh bisa di-expand jadi berbagai topik-topik lain, tapi ya ini aku kayak lebih ke open mind aja ke teman-teman gitu ya, ternyata dari perspektif itu tadi bahwa ketika kita sedang mengalami kedukaan, kesulitan, masa sulit, ini kan sebenarnya emosi-emosi atau rasa-rasa yang muncul itu kan sebenarnya ya kurang lebih ini ya galau, bingung, frustasi, kecewa gitu ya. Itu sebenarnya cuma tanda bahwa ada yang belum selaras dalam diri. Kalau dulu juga aku juga dulu nggak ngerti bahwa bahwa itu tuh seperti itu gitu. Tapi ya setelah belajar gitu ya, untungnya masih mau belajar gitu kan. Ternyata ya itu tuh cuma tanda aja gitu karena seringkali kita tuh bingung gitu kan, galau, frustasi karena nggak benar-benar kenal paham kita tuh siapa, kita tuh seperti apa gitu. Nah itu tadi seperti yang dibilang Pak Ibeng itu tadi ya. Kalau gimana kita bisa be yourself kalau nggak know ourselves gitu. Jadi dan yang sering nih mungkin sempat aku kasih bocoran juga di IG postnya ini aku sering aku angkat nih. Ini satu hal yang memang jadi katakanlah kunciannya gitu ya. Biasanya aku ada di quote ini gitu bahwa kalau kita nggak tahu tempat kita di dunia, nggak tahu kenapa kita ada di sini, itu tuh scary sebeneran beneran deh. Kayak ya itu tadi makanya depresi gitu kan. Makanya kayak aduh pengen udahan aja deh gitu. Karena nggak tahu gue tuh di dunia mau ngapain gitu. Nah kalau lagi dark dark banget ya, fase dark banget tuh bisa sampai kayak gitu. Tapi ya, alhamdulillah sekarang sudah inilah ya, sudah tahu lah ya. Gitu. Tapi ya memang kenapa bisa sampai begitu karena root cause-nya adalah nggak pernah merangkul, nggak pernah ngerti rasa itu tadi, nggak pernah memahami, nggak ngerti apa yang dirasa, pokoknya ya this is so painful gitu aja. Yang diketahui, yang dirasain cuma this is painful, I don't want to live anymore gitu. Karena hidup itu rasanya sesakit itu di fase itu. Kenapa? Karena nggak pernah dirasain, nggak pernah dirangkul rasa sedihnya, nggak pernah dirangkul, nggak pernah diizinin manggung rasa marahnya. Gitu. Jadi repressed gitu, terrepresi, tertekan di dalam, tertumpuk. Ya akhirnya mungkin udah overload, ya meluap lah gitu ya, jadinya frustasi. Makanya mari kita kembali belajar merasakan rasa. Jadi aku mau ngajak teman-teman berefleksi gitu kan, kapan terakhir berdialog dengan diri sendiri. Nah, semua yang sedang kita usahakan sekarang nih untuk siapa sih, untuk apa sih gitu ya. Terus juga beneran nggak kita benar tahu nggak sih jawabannya? Kita tuh sedang memperjuangkan apa? Gitu. Karena kalau kita mendefinisikan diri kita dengan ini ya kulit-kulit luar aja gitu ya,
status kah, pekerjaan kah, latar belakang pendidikan, atau gue punya duit kayak yang ngebully kayak yang ngebully di binus itu kan, lu nggak tahu bapak gue siapa, bapak lu yang korup itu kan. Ada aja. Ya, terus juga sering kita, oh iya, mendefinisikan diri kita dengan asal daerah, saya orang Jawa, saya orang Jakarta, tralala trilili, padahal itu semua tuh cuma kulitnya doang. Tapi sayanya tuh siapa sih gitu kan. Nah, ini jadi makanya pertanyaan why itu sebenarnya penting banget untuk kita ya pertanyakan dulu, tanyain dulu. Karena kalau kita nggak tanya why-nya, ya kita nggak akan pernah tahu jawabannya. Why we are here, why kenapa saya yang dipilih untuk menjadi saya yang seperti ini, kenapa saya punya bakat ini gitu kan. Itu pertanyaan why itu penting. Nah ini ya, balik lagi ke know yourself gitu, karena gimana caranya kita bisa be yourself kalau nggak know yourself. Jadi know yourself itu termasuk kenapa kita di sini, kenapa saya seperti ini, kenapa saya hidup di Indonesia gitu. Kenapa saya jadi warga negara Indonesia yang inilah bangsa Konoha. Kenapa presiden terpilih seperti ini? Ya nggak tahu lah ya gitu. Kenapa saya ditugasi dia jadi orang Indonesia gitu, kacrut amat gitu ya. Tapi ya sudah, memang kita dilahirkan di sini ada maksudnya gitu kan. Ya where you came from, where you are, where you're going. Jadi kenapa apa kita tahu sejarahnya kita tuh siapa, keluarga kita tuh siapa, bahkan ternyata tahu silsilah keluarga tuh penting ya saudara-saudara. Karena dengan mengetahui sejarah silsilah keluarga kita, dulu pengasuhan orang tua kita seperti apa, kakek nenek kita seperti apa, bahkan kalau bisa berapa generasi ya, kalau nggak salah tuh idealnya tuh kita tahu 7 generasi, 7 ini ke atas gitu ya, 7 nasab ke atas gitu kalau nggak salah sih. Aku nggak begitu menguasai area ini, tapi intinya semakin kita tahu background kita, keluarga kita, asal muasal kita tuh ya kita akan lebih paham gitu loh. Oh ternyata bapak saya dulu seperti ini, diasuhnya begini, dulu kelakuannya masa kecil kayak gini, pantesan sekarang jadi seperti ini, kayak gitu. Jadi lebih paham, maksudnya gini, dengan mengetahui itu kita akan lebih mudah memahami, kita akan lebih mudah memaklumi, dan dengan mengetahui, memahami, dan menyadari gitu ya, kita akan ya selanjutnya accept, menerima gitu. Karena kalau kita nggak tahu, kita nggak sadar gimana caranya kita bisa menerima, termasuk sama diri sendiri. Kalau kita nggak tahu diri kita itu seperti apa, siapa, gimana kita mau menerima gitu kan. Bagian yang tersulit sebenarnya bagian menerimanya kan. Kita terima kita tuh siapa, kita tuh terima kita tuh dari mana, asal muasalnya, even punya histori yang kata tanda kutip jelek gitu ya, tanda histori yang bagi kita tidak mengenakan gitu. Tapi ya diterima, ya perlu menerima gitu, karena ya inilah gitu, inilah saya gitu, inilah kita, inilah diri saya, itulah yang aku perlu untuk melalui itu seperti itu. Jadi proses acceptance-nya panjang ya teman-teman, ternyata dari fase yang tadi aku ceritakan sampai aku yang sekarang gitu. Itu fase acceptance-nya uh panjang gitu. Jadi ya kira-kira seperti itu tadi ceritanya. Jadi tapi kalau mau ini aku persingkat karena waktunya sudah mepet. Intinya tuh kita tuh tersesat bukan karena tidak tahu mau kemana, tapi karena kita nggak tahu kita tuh ada di mana. Makanya tadi kenapa kenal paham diri itu penting banget. Ya ibarat kita misalnya kita katakanlah kita lihat peta Gmaps gitu ya. Kita tahu kita tuh mau di mana. Kita tuh tahu kita tuh ada di mana. Kan kita tinggal pilih tujuan selanjutnya ya. Misalnya aku lagi di Bandung nih, lagi di Pasteur, nanti mau kemana, misalnya mau ke Lembang, ya tinggal pilih aja tujuan berikutnya, tapi aku tahu aku lagi di Pasteur, jadi kan maksudnya kalau nyasar juga aku bisa mengidentifikasi aku tuh ada di mana gitu ya. Tapi kalau kita pengen ke tujuan, tapi kita nggak tahu kita ada di mana, ya kan bingung ya, ini startnya dari mana nih, mau masukin ke Google Maps juga nggak akan ketemu, karena ya titik starting point aja kita nggak tahu kita di mana gitu. Jadi kita tuh orang tuh tersesat bukan karena nggak tahu mau kemana, tapi karena nggak tahu ada di mana gitu ya teman-temannya. Makanya kita perlu sadari kita tuh di mana, kenal diri, kita tuh siapa saya, dari mana saya berasal, mau kemana, untuk apa saya ada di sini.
Nah, ini pertanyaan kuncinya, seandainya saya mati besok, saya udah ninggalin apa ya? Ini kan pertanyaan kunci ya kalau sebagai seorang beriman, Mbak, ya. Kalau seandainya mati besok, ya jangankan besok, kalau seandainya ntar malam udah nggak ada, kita udah ninggalin jejak apa sih? Jadi makin berat ya bahasannya. Ngapunten ini siang-siang diajak mikir. Aduh, Nadila. Kita tuh mana sih tujuan akhirnya? Karena sejauh apapun kita melangkah, setinggi apapun prestasi kita tuh kan selalu mencari tempat untuk pulang kembali ya. Dan pulang kembalinya itu ya kemana sih sebenarnya pulang gitu kan? Ya, tahu sendirilah kalau kita mah kita set pikiran kita mata apa semua usaha kita ke end game gitu ya. Ya pada akhirnya kan kita akan pulang ke kampung akhirat gitu kan ya. Serius pisan. Tapi ini yang jadi pegangan, yang selalu jadi pegangan aku akhirnya kalau misalnya sudah benar-benar mentok, tidak menemukan tujuan hidup gitu ya. Aku selalu berpegang sama satu ayat ini. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina turja'un. Jadi ya masa sih kita sebagai orang beriman gitu mikir nggak punya tujuan ya gitu ya aku sih ya astagfirullah ya taubat ya karena merasa pernah berpikir bahwa aku tuh nggak punya tujuan. Padahal setiap jiwa, setiap ciptaan itu, setiap makhluk itu kan pasti diciptakan ada tujuannya gitu ya. Dan akan dikembalikan lagi gitu. Jadi ya itu, ya benar. Maksudnya kita balik lagi ke tahu, kenal, paham diri supaya kita ngerti tujuan kita, tugas kita tuh di sini tuh apa gitu kan ya. Ini materi Kang Firman udahlah ya skip aja udah pada paham ya gitu. Jadi nanti jadi kelas TM basic ini lama-lama. Jadi ini kalau kata salah satu guruku yang lain, kita tuh ditunggu gitu. Kita tuh ditunggu untuk memudahkan hidup orang lain, kita tuh ditunggu untuk meringankan beban orang lain, atau kita tuh ditunggu bahkan ya untuk menyelamatkan diri kita sendiri gitu kadang-kadang. Jadi memang ada misi spesifik, ada alasan kenapa kita di sini, ada misi. Nah, untuk itu ya kita perlu kenal paham diri gitu. Dan ini memang tidak mudah dijawabnya. Makanya kita sepanjang sejarah hidup manusia tuh kita punya apa ada weton kah, shio, astrologi apa gitu ya. Karena dari dulu tuh kita manusia tuh memang alamiahnya ingin mencari tahu gitu ya. Kalau kita buka ininya laporannya talent mapping juga kan di situ di list ada Kabalah, I Ching, apalah itu berbagai tools yang orang-orang zaman dulu pakai dan tadi yang diceritakan sama Pak Ibeng juga gitu. Yang mungkin populer di zaman kita sekarang kan lebih banyak personality golongan darah, astrologi, MBTI, tralala, trilili gitu ya. Tapi kan generik banget ya teman-teman ya. Makanya akhirnya aku eksplorasi lebih banyak di NLP juga ada. Terus kalau bahasanya Ruas Dito, Om G Aprilianto tuh dia pakai istilah template lah gitu. Itu lebih spesifik. Ada juga yang pakai ikigai, walaupun katanya sebenarnya ini tuh ikigai itu nggak kayak gini, tapi ini hanya salah satu alat yang dipakai untuk mempermudah lah pemahaman tentang ini gitu. Tapi nah ini kan kenapa irisan saya dan semesta area misi itu lebih penting dibanding passion gitu ya. Mission is more important than passion karena itu adalah irisan antara areanya saya diri dengan dunia di sekitar kita gitu. Jadi begitu. Tapi ini ikigai itu kan agak sulit karena memang butuh experimentation gitu. Perlu kita mengalami gitu. Perlu kita eksperimen untuk menemukan tengah-tengahnya ini gitu. Mungkin misinya udah ketemu, tapi belum passionate misalnya atau belum jadi duit, belum cuan gitu ya, belum jadi profesi. Jadi ya itu perlu eksperimentasi, perlu coba-coba sambil jalan, sambil mengalami gitu. Nah, sebenarnya kan pakai talent mapping lebih gampang ya. Parameternya enjoy, easy, excellent, earn ini juga ikigai banget gitu. Jadi menurutku sih ini paling gampang talent mapping tuh aku juga nggak perlu bahas. Aku ini nggak perlu bahas lah ya, udah tahu semua lah ya. Atau kalaupun belum tahu ya bisa di googling lah, cari-cari nama-nama ini referensi-referensi yang jadi basicnya talent mapping. Nah ini juga aku nggak, ini ada slide talent mapping nggak perlu aku jelasin lah ya, ini banyak kan praktisi TM kan. Kalau ada yang belum ngerti talent mapping atau belum asesmen talent mapping makanya boleh boleh asesmen aku iklan sekalian. Mumpung lagi ada program teman TM gitu ya. Jadi monggo kalau misalnya ada yang pengen bahas hasil asesmen talent mapping atau yang belum asesmen juga boleh nanti colek-colek aja
di grup ya, nanti kan di grupnya diberdayakan aja, dimanfaatkan aja teman-teman buat tanya-tanya tentang talent mapping ataupun yang lainnya. Jadi kan di sini intinya memang kita fokus ke kekuatan, siasati keterbatasan, ya inilah cara baca talent mapping mah aku nggak usah terlalu jelasin di sini, nanti kalau ada yang mau feedback talent mapping apa hasil asesmen TMA-nya bareng aku ya bolehlah kita ngobrol aja. Gitu. Jadi memang aku tip profil produktifnya expert, strength cluster map-nya yang terbaru seperti ini. Jadi diturunin jadi ya itu tadi ya, dengan kita tahu kekuatan kita tuh di mana, kita tuh apa yang paling memberdayakan buat kita, itu pasti bakal ketemu deh sesuatu hal yang memang itu tuh gue banget. This is my life, this is me gitu. Benar-benar sesuatu yang emang ya itu aku gitu. Nggak ada orang lain yang bisa mendeskripsikan diri seperti itu kecuali aku. Kalau bisa tuh bisa sampai kayak personal branding tuh kalau bisa kayak gitu. Benar nggak Mbak Eka? Mas ada Mbak Eka nggak? Personal branding tuh kalau kalau bisa sampai seperti itu kan ya Mbak Eka ya? Yang definisi kita yang orang lain nggak bisa duplikasi gitu ya? Value-nya juga kan beda ya, meskipun sama-sama communicator pasti ada value yang unik gitu, nggak mungkin sama Iya. kayak dia tadi udah cerita oh konteksnya gitu kan nggak semua Iya, orang mengalami itu. betul. Iya, terima kasih Mbak Eka. Iya, jadi gitu apa namanya sebenarnya ya itu ya maksudnya aku ngulik talent mapping selama 5 tahun juga baru nemu personal brandingnya sekarang, maksudnya baru nemu sesuatu yang memang ya it's uniquely me gitu, emang bener-bener aku. Ya, walaupun ya aku punya communication buddies, aku punya intellection besties gitu ya, tapi dinamika bakatnya itu yang unik gitu, urutan bakatnya yang spesifik aku banget gitu ya. Ternyata aku super powernya yaitu substansi ya, mengulik substansi dan menghubungkannya, kemudian ya disampaikanlah kepada orang-orang lain gitu. Ya itu dan bikin orang-orang itu mau manggung. signifikannya significance-nya mengangkat signifikansinya orang-orang itu gitu. Karena aku yakin setiap orang tuh punya kekuatan, punya super power ya, yang khas gitu, yang bener-bener elu banget lah gitu. Jadi ya aku pengen ya itu kenapa makanya aku nyodorin panggung mulu, karena kayak there is something in you gitu ya. Ada pasti masing-masing orang tuh punya sesuatu yang bisa dibagikan dan keren gitu. Dan itu perlu dikasih panggung. Itu sih bagiku. Nah, ini ya ada personal mission segala ini sih hasil hasil ini ya, hasil interpretasi aku, hasil percobaan aku sementara personal mission-nya yang aku temukan seperti ini gitu. Gitu. Nah, udah sampai mana sih? Oh ya. Jadi itu ya kalau intinya mah kalau di talent mapping kita fokus pada kekuatan, siasati keterbatasan gitu ya. Terus juga ini juga misi itu kan ya berdasarkan sifat dasar kita akan membentuk aktivitas produktif sehingga memunculkan tugas dan peran yang apa ya, yang produktif yang memang kita banget, yang memang ya itu tadi tugas hidup kita gitu. Enaknya talent mapping itu sih gitu sih. Jadi kayak makin jelas gitu ya. Semakin kita ngerti karakteristik ini, semakin kita paham aktivitas produktifnya seperti apa, semakin jelas bahwa ya inilah area lingkup kehidupan kita, lingkup kehidupan saya nih seorang Nadila gitu ya. Tugasnya tuh di sini gitu. Tugasnya tuh ya emang buat ngajak orang manggung gitu ya, cerita-cerita, ngajak orang berbagi cerita dan pengalaman dan ilmu-ilmu yang bisa dibagikan dari cerita-cerita itu gitu. Itu sih aku menemukan misinya di situ. Jadi memang bakat ya, itu adalah alat gitu, alat untuk mendukung tugas hidup kita. Jadi makanya balik ke why gitu. Kita pertanyakan why, kenapa kita yang dipilih untuk ada di konteks kehidupan kita sekarang. Kenapa kita yang menjalani realita kehidupan kita yang sekarang itu. Ya mungkin jawabannya nggak akan ketemu sekarang gitu, mungkin jawabannya nggak akan ketemu dalam waktu dekat, tapi itu perlu untuk direfleksikan gitu ya, perlu untuk ditanyakan. Karena why sama how-nya itu sih gampang, it's more obvious gitu ya. Tapi kalau tanpa kita tanya why-nya, tanpa kita tanya bagaimananya, ya itu ya akan sulit untuk menemukan what-nya, apa yang perlu kita kerjakan itu kan berdasarkan why-nya dulu. Jadi ya terakhir mungkin pemantik terakhir, ya what's your story teman-teman gitu. Mungkin hari ini kita jadinya nggak sempet ya tadi yang simulasi di awal tadi, tapi mungkin ini bisa jadi pemantik untuk teman-teman yang akan manggung berikutnya ya. Teman-teman yang akan manggung berikutnya kan
Jadi akan membagikan ceritanya masing-masing gitu ya. Nah, harapannya memang di saling belajar ini akan jadi panggung bersama gitu. Buat siapapun lah, siapapun yang mau manggung gitu ya. Terutama teman-teman praktisi nih karena pasti punya kekhasannya masing-masing kan, punya ekspertisnya, bidangnya masing-masing gitu ya. Dan pasti punya misi hidupnya masing-masing gitu kan. Jadi apa ceritanya teman-teman, apa misinya teman-teman, so what's your role gitu kan. Karena kalau kata Ustadz Hari, ya balik lagi ke Ustadz Hari nih, tidak usah khawatir apa perannya, khawatir kalau nggak punya peran. Gitu. Jadi ya balik lagi ya teman-teman, kita makin ini akan jadi perjalanan pengalaman seumur hidup gitu ya. Untuk mengenal diri itu perlu proses panjang. Kayaknya nggak akan selesai sampai kita benar-benar selesai, benar-benar selesai ada di muka bumi, itu nggak akan habis prosesnya karena kita akan selalu menemukan sesuatu yang baru dalam diri kita sendiri. Jadi ya just know yourself ya, learn to know yourself and then scan your surroundings. Mari kita berempati sama sekeliling kita. Siapa yang butuh dibantu, siapa yang butuh diajak, siapa yang butuh ditemenin, as simple as that gitu. Scan your surroundings, siapa yang menghilang. Jadi kalau aku menghilang sebenarnya sih nggak perlu dicariin sih teman-teman, ntar juga balik lagi. Gitu. The most important part is claim your role. Jadi ya itu ya, kita sebagai mungkin teman-teman praktisi di sini juga mulai menemukan perannya masing-masing, mulai menemukan areanya masing-masing, dan kita ya semoga kita bisa saling support aja. Dan sebelum menutup sesi hari ini, aku tuh sebenarnya pengen iklan bahwa ini salah satu guru aku, beliau akan ngisi kelas. Jadi beliau ini gurunya Pak Ibeng juga nih ya. Om Pras, kita sama-sama alumni LIO, Leadership Inside Out. Jadi ini adalah sebuah, ya dibilang training tapi cuma 2 hari juga sih. Jadi ya workshop kali ya, kelas lah. Kelas di mana kita belajar bertemu diri, memimpin diri, dan bertransformasi. Dan menurut aku nih ya, ini personally menurut aku ya, aku tidak mau maksudnya agendanya adalah aku pengen cerita aja, pengen sharing aja bahwa kalau udah punya bekal nih dari talent mapping nih, terus ikutan Leo nih ngasih frameworknya, ngasih kerangka kerjanya, kerangka berpikir yang tadi aku sempat ceritain gitu ya. Kerangka berpikirnya tuh pakai ilmunya neurosemantics namanya. Jadi itu turunannya NLP gitu, turunannya Neuro Linguistic Programming atau NLP, itu ada namanya neurosemantics. Nah, Leadership Inside Out ini adalah racikannya Om Pras, racikannya Pak Pras, untuk memperkenalkan ya itu tadi, bagai seninya, caranya kita mengelola diri melalui kita mengelola pikiran, perasaan, perilaku kita gitu ya, kata-kata kita. Jadi memang kalau kata Om Pras, masalah itu sebenarnya nggak pernah ada di luar diri. Masalah itu selalu adanya di dalam diri sendiri, di dalam pikiran kita sendiri. Gitu. Jadi kalau mau ngulik-ngulik pikiran ya, jadi bisa ya, salah satu kerangkanya memang NLP gitu ya, neurosemantics, dan itu sangat, kenapa aku merasa cocok banget sama neurosemantics, karena ya semantics ini mainnya meaning gitu, bermainnya tentang makna, pemaknaan. Jadi intellectionnya dapat banget. Dibedah to the core gitu ya, berlapis-lapis dikupas sampai dapat highest meaning gitu ya. Makna yang lebih tinggi, makna yang paling tinggi itu apa? Yang ternyata kalau di aku ya memang sudah maksudnya kebanyakan kalau teman-teman apalagi yang punya bakat connectedness gitu ya, akan sampai ke areanya spiritualitas gitu teman-teman. Oh ya, agendanya ini minggu depan katanya sih masih ada slot, masih ada tersedia tempatnya, kayaknya masih ada 9 seat lagi itu, tapi aku tanyanya minggu lalu masih ada 9 seat, sekarang nggak tahu berapa, belum cek lagi. Tempatnya nggak jadi di Rotella, aku belum update ini. Tempatnya di Crystal Hotel Cilandak ya kalau nggak salah, Terogong ya, sekitaran Cilandak situlah, di Crystal Hotel di Jakarta Selatan. Kalau teman-teman ada yang berminat, boleh tanya-tanya aja dulu sama aku. Kalau misalnya pengen tahu trainingnya tentang apa, kepoin aja. Tapi insya Allah minggu depan juga aku bakal ikut di sana, aku bakal riset. Mumpung Om Pras ini katanya mau hiatus, teman-teman. Om Pras ini mau hiatus menulis buku katanya. Jadi training Leadership Inside Out ini terakhir untuk beberapa waktu ke depan. Belum akan diadakan lagi dalam beberapa waktu ke depan karena Om Prasnya mau hiatus buat nulis buku katanya sih gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, pengen tahu caranya
self coaching, maksudnya memulai untuk self coaching gitu ya, memulai mengelola ya itu tadi ya, leadership dari diri sendiri, menata ruang dalamnya, karena aku juga sadar kenapa aku sering hilang tuh karena aku ruang dalamnya berantakan banget. Tapi melalui kelas Leo ini aku belajar untuk ya itu tadi, menyadari isinya ruang dalam aku, isi pikiran aku tuh ternyata seberantakan itu gitu. Perjalanannya dimulai dari Leo yang yaitu aku ikutnya 2022 dan ternyata baru bisa ngiklanin Leo tuh sekarang. 2 tahun baru sanggup ngiklanin Leo gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang penasaran nanti WhatsApp aku aja, chat aja, japri aja, ngobrol-ngobrol aja kita ya. Nah terakhir ini pesan dulu yang sering disampaikan Abah, kita connect the dots itu cuma bisa looking backwards gitu ya. Jadi kita connect the dots aja, apapun yang udah kita punya, bekal-bekal yang udah kita punya, nanti kita proses dari situ. Terima kasih teman-teman. Jadi semoga cerita-cerita hari ini bisa menambah referensinya, connecting the dots-nya. Dan maaf ya udah extend 11 menit. Aku kembalikan ke Pak Ibeng. Nah selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol aja di WA. Oke, sebelum tutup boleh foto bersama nih kelihatannya atau memang nggak bisa? Iya, foto bersamanya gimana nih kita? Nah ini slide yang terakhir ini. Yang bisa tampil, saya sudah sih tadi ya. Oke, iya. Jadi karena sudah ini ya sudah overtime, kita langsung saja foto bersama dan kalau mau ada tanya-tanya kayaknya nanti kita di grup aja ya Pak Ibeng ya. Betul. Supaya tidak terlalu Terima kasih dulu tuh Mbak Dila yang kalau dalam bahasa psikologi self disclosure, kemampuan mengeluarkan seluruh kisah hidup yang berat tragis sambil tertawa riang gembira. Sementara mungkin banyak orang yang kesulitan ya. Jadi sudah sanggup mentertawakan kegoblokan diri sendiri kalau istilahnya Om Pras. Betul. Jadi apa ya? Ilmu itu ada sebagai alat aja ya buat kita untuk lebih mengenalnya itu lebih detail, terstruktur. Ya, teman-teman di sini juga mungkin punya background bermacam-macam, tetapi menambah ilmu itu penting. Tapi ada ungkapan yang saya pernah dengar ini. It's not important what you get, most important is what you give. Yang Anda berikan lebih penting dari apa yang Anda dapat. Sesederhana apapun pengetahuan, keterampilan, ilmu kita, kalau tidak di-share, karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang, yuk kita foto dulu yuk sebelum kita tutup. Ada yang mau buka kamera sebentar saja, biar ramai. Kalau enggak, berarti nanti yang matching foto displaynya atau gambarnya aja. Iya, mana sini? Pak Ibeng ya yang mau capture fotonya ya? Udah saya capture. Saya lagi share. Oh, sudah? Belum pose tadi aku. Harus pose nanti. Kalau pose enggak ya, langsung aja. Gitu, natural. Oke deh, berarti udah. Oh, nih Mbak Bu Ismi buka kamera juga nih sekali lagi, Pak. Iya. Sekali lagi. Ayo last call yang masih mau on cam, kita foto bersama sesi terakhir dari seri Saling Belajar Teman TM. Kita nantikan nanti agenda-agenda berikutnya ya. Aku capture juga deh. 1, 2, 3. Oh, ada Bu Dewi. Bu Dewi, Tante Deti. Ini tante aku. Iya, ayo kita foto yuk. 1, 2, 3. Oke. Malah nggak bisa. Sudah. Wes, aku capture langsung. Oke, siap. Oke, teman-teman sekalian, di seri terakhir ditunggu Mbak Dila, silahkan nanti ditagih, diprovokasi siapa yang punya ilmu, punya pengalaman banyak tetapi masih malu-malu, masih tidak pede untuk menghabarkan kepada dunia apa yang struggle yang mereka punya. Kita todong terus ya. Iya, nanti kita saling sharing-sharing lagi di kesempatan berikutnya. Oh iya, nanti aku izin ini ya, minta tolong teman-teman untuk isi form feedback seperti biasa. Nanti linknya aku kirim di grup WhatsApp aja. Tapi seperti biasa kita minta tolong untuk kasih feedbacknya gimana supaya sesi saling belajar ini bisa lebih baik lagi. Gitu aja. Terima kasih banyak. Boleh ditutup Pak Ibeng?
Kita tutup Iya, dengan doa ya. iya baik. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar dulu, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di kesempatan saling belajar yang berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ipeng, terima kasih Nadila. Ya.